sama Mbak Ira. Jumat malam 25 April 2014, taruna tingkat pertama dianiaya senior tingkat 2 di Sekolah Taruna Ilmu Pelayaran. Akibat peristiwa itu, salah satu korban, Dimas Dikita Handoko, yang baru menempuh pendidikan 7 bulan di STIP tewas. Kematian Dimas pun meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Ibunda korban pun menangis histeris saat bertemu ketujuh tersangka yang menganiaya putranya hingga tewas dalam rekonstruksi adegan yang dilakukan Polres Jakarta Utara di rumah kos di kawasan Semper Barat, Cilincing. Dari 18 adegan yang diperankan, terungkap para tersangka Dimas serta keenam temannya yang merupakan taruna tingkat 1 sebagai hukuman atas pelanggaran para junior karena tidak menghormati seniornya. Ketujuh tersangka yang sempat ditahan Polres Jakarta Utara akhirnya dipecat dari STIP begitu kasus penganiayaan tersebut terungkap. Tim Liputan, MNC Media melaporkan. Balik lagi di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Kita langsung saja, ini seru banget obrolannya Reza kalau bisa dikupas tuntas ya. Di studio Intermezzo sudah kedatangan Mbak Lizzy dan juga Mbak Ira. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita menarik ke belakang seminggu yang lalu, dari hebohnya kenaikan harga BBM, harga cabai, pilkada, sempat kita dihebohkan dengan kasus pemukulan salah satu siswa STIP, begitu Mbak Lizzy dan juga Mbak Ira. Ini apakah menjadi salah satu tradisi begitu untuk masuk ke dalam organisasi marching band begitu? Amrullah bahkan sempat dipukul oleh seniornya, bahkan hingga meninggal dunia. Ini merupakan sebuah tradisikah yang memang harus dilalui atau sebenarnya ini bisa diputus mata rantainya? Nah, ini kita bicara ini. Kalau kita bicara ini adalah gang up gini, karena memang ngomongin bully. Ini memang adalah masuk kategori bully. Tapi bukan bully individual. Bully individual biasanya hubungannya adalah dari pelaku itu ada masalah agresi, masalah personality, masalah karakternya. Tapi kalau ini udah jadi tradisi, ini artinya yang salah bukan dilihat dari kasuistik atau pelakunya per individu, tapi ini yang harus dikupas habis adalah sistem organisasi, berarti budayanya. Dengan kata lain, si lembaganya ini tahu ada tradisi itu ya? Pastinya, karena ini terjadi berulang kali. Nah, ini yang mau saya pisahkan antara kita yuk ngomongin bully dari pelaku individual bullying, sama dalam artian bahwa ini ada masalah dalam sistem organisasi di mana itu diizinkan. Kenapa? Ini kan bukan pertama kali kan? Nah, kalau kita berbicara sama Mbak Ira nih, salah satu volunteer dari komunitas Sudadong. Ini Sudadong ini jadi pemirsa adalah salah satu komunitas pelopor untuk berhenti membuli, begitu ya Mbak Ira ya. Kalau kita melihat kasus bullying di Indonesia dari tahun ke tahun, selalu mengalami peningkatan kah? Sudah ada data belum sih Mbak per tahunnya? Dalam kasus 1 tahun terakhir deh, berapa banyak kasus bullying di Indonesia? Seperti yang kita tahu, kalau bullying itu kan fenomenanya gunung es. Jadi nampak di atas kecil, tapi kalau ke bawah itu besar sekali gitu. Kalau terakhir yang saya tahu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dia melakukan salah satu penelitian namanya adalah Global School Based Health Survey, bekerja sama WHO, salah satu survei untuk kesehatan yang memang akhirnya mengidentifikasi perilaku beresiko dari anak-anak remaja, khususnya SMP SMA, di kurang lebih sekitar 26 provinsi, melibatkan 11.163 anak. Dan ternyata hasilnya itu pelaku atau anak SMP SMA itu sudah punya kasus bullying. Jadi pria dan wanita itu memang lebih tingginya adalah pria. Oh, lebih tinggi justru pria. Oke. Yang Apa biasanya kasus ataupun apa yang paling sering terjadi kalau misalnya untuk bullying ini? Entah itu kelompok ataupun individu. Fisik? Kalau laki-laki mungkin lebih, untuk yang kita sekarang share dulu, bullying itu sebetulnya kalau dibagi itu ada bullying verbal, ada fisik, relasi, dan juga cyberbullying yang sekarang lagi tren gitu. Jadi emang ini nggak ada spesifik mana yang akan fisik ataupun verbal, tapi ini kayaknya udah lumayan saling merata. Keterkaitan begitu ya biasanya. Nah, kalau misalnya kita melihat tadi kasus SD SMP menjadi salah satu contoh kasus bullying paling banyak begitu ya. SMP SMA begitu. Dari 4 kasus itu paling banyak semuanya kah SMP SMA melakukan hal yang sama atau rata-rata verbal? Karena memang menurut yang saya tahu, informasi yang saya peroleh adalah
bullying verbal ini merupakan bullying paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Iya, karena cenderung mereka tidak melihatnya sebagai bentuk bullying. Iya. Lebih pada kultur, jadi itu udah kayak istilah atau nggak sapaan yang keakraban gitu. Atau Jadi agresivitas yang tidak terlihat. tidak terlihat. Karena tidak lebam. Nah, jadi kan kalau ngatain kan buktinya Iya. mana? Oke. Ayo. Nah, kalau misalnya tadi verbal yang paling banyak begitu ya, Mbak Lizzy, sebenarnya apa sih dampaknya ketika seorang anak bullying secara verbal begitu? Oke, kalau verbal berarti ke emosional, itu udah pasti. Ya, Apakah dia jadi lebih pendiam? kamu merendahkan harga diri, kan ya. Kamu nih gini-gini nggak bisa gini-gini, itu langsung harga diri drop. Harga diri drop, self esteem, keyakinan diri drop. Berarti artinya apa? Ini sangat mempengaruhi masa depannya yang ngerasa nggak bisa apa-apa nanti dia. Tradisi ini biasanya begini Mbak Lizzy, kalau misalnya anak-anak SMP ataupun SMA yang sudah dilewati begitu ya, ketika dia dibully, kemudian ada yang tertanam di pikiran dia, oh ketika saya menjadi kakak kelas, tradisinya adalah saya membuli adik kelas saya, agar mereka bisa bergabung di organisasi misalnya yang ada di tempat mereka sekarang. Betul begitu? Iya benar. Jadi ternyata manusia menurut penelitiannya ini ada satu penelitian keren banget dari Stanford namanya Prisoner Experiment dari Zimbardo. Ini sebegitu terkenalnya sehingga eksperimen itu harus di-cut. Di Stanford itu dibagi, mahasiswa ini dibagi menjadi kepala sipir, berpura-pura menjadi kepala sipirnya ya enggak. Sisanya lagi menjadi napi. Nah, ketika mereka mendapatkan kekuasaan itu dan meyakini itu, setelah beberapa minggu mereka melakukan kekerasan, bahkan di luar aturan yang sudah disediakan, sehingga harus dihentikan. Apa inti dari penelitian besar Stanford yang sudah dilakukan ini adalah bahwa setiap manusia ketika diberikan otoritas, ya dia menjalani itu dan meyakini bahwa dia punya otoritas tak terbatas, disitulah agresi muncul, disitulah para senior itu berani memukul si juniornya. Kalau misalnya gitu. kita lihat lagi ke ya. kasus STIP ini gitu ya Mbak Lizzy, berarti memang harus lembaganya diajak bicara atau si anak-anaknya ini senior ini juga dikumpulin juga? Saya nggak setuju kalau ini masalah tentang individualitas. Artinya bahwa saya menganjurkan bahwa Kementerian Perhubungan bukan hanya melakukan investigasi internal. Ini kita jangan lihat dari pelaku, ini ada yang salah sama sistem pendidikannya. Nah, kabarnya juga pihak STIP mengaku kecolongan, kementerian juga mengaku kecolongan begitu. Bahkan salah seorang pemukul juga sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Enggak, saya nggak ngelihatnya dari kasuistik. Tidak, berarti harus seperti apa yang harus Karena ini dilakukan? udah terjadi berulang, mau sampai kapan? Ini pasti tahun depan sama tahun depan lagi Anda akan katakan ini pasti kecolongan. Kalau tidak diganti sistem organisasinya. Kalau Anda sudah ganti peraturannya, kenapa bisa kecolongan? Perlu ada kajian, perlu ada expert. Mungkin juga misalnya dari komunitas, misalnya juga dari psikolog sosial atau sosiolog, kita perlu melihat gitu. Kalau ingin merubah, bukan hanya dengan selembar peraturan, ya. Peraturan tahun 2017, tidak boleh ada bully lagi, tidak. Itu sudah ada di dalam artian mindset. Jadi ketika memang harus merubah harus seperti apa? Nanti Jadi jawab dulu. bahas apa Kita aksinya akan gitu ya. ngobrol lagi karena ini cukup menarik karena apalagi ini kasus bullying hampir terus kerap kali kita temui Dan di ini kehidupan memang sehari-hari. betul sekali ada di lingkungan masyarakat dan siapa tahu Anda para orang tua yang sedang mengalami kejadian seperti ini, anak-anak Anda gitu ya. Nanti kita bahas lagi pemirsa habis iklan berikut ini, tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Be my friend.